Oke, jadi saya mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi di tahun ajaran sebelumnya juga saya mengampu ini. Yang sebelumnya itu yang ngampu dosen informatika. Jadi eh, 2 tahun ini yang mengampu dosen teknik industri sendiri ya dengan saya. Jadi beberapa isinya itu mungkin tidak apa ya, tidak sekeras atau tidak seberat kalau misalnya mungkin yang menyampaikan itu dari dosen informatika ya. Karena kalau dosen informatika kan kayak kerasa banget gitu IT-nya gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian, perkuliahan pada materi ini akan saya coba sesuaikan dengan kebutuhan kita di bidang teknik industri. Oke. Nah, ini saya sampaikan dulu overview-nya. Jadi, nah, jadi kalau misalnya iya, saya sampaikan dulu apa yang akan kita pelajari. Alah, anjir, ketusuk. Tuh, siapa ini? Ini Oh saya, my God. ini ada lagu Indonesia Raya ya. Sebentar, kita tunggu sebentar. Maaf, Bu. Oke, sambil jalan aja ya, karena ini direcord dan nanti mungkin akan didengarkan oleh mahasiswa kelas karyawan. Jadi kalau berhentinya kelamaan, visi aneh ya. Oke, saya langsung sampaikan overview dari mata kuliah ini. Yang pertama nanti ada introduction ya. Introductionnya ini sampai 3 pertemuan ya. Eh, Total itu yang kita pelajari kurang lebih ada 5 big themes. Ada 5 tema besar yang nanti kita habiskan dalam 1 semester. Ya, di dalam introduction itu yang kita bahas itu apa? Yang kita bahas itu nanti adalah konsep ICT. ICT itu apa? ICT itu Information and Communication Technology atau kita sebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi ya. Bahasa Inggrisnya itu ICT. Nah, kita juga akan belajar tentang bagaimana ICT development atau perkembangan ICT dari zaman ke zaman sehingga kita akan tahu nih bahwa kita tuh sekarang itu nggak sama sama orang yang dulu pun kalian udah sadar ya bahwa yang sekarang tuh nggak sama sama yang dulu teknologinya. Tapi supaya kalian bisa paham betapa cepatnya teknologi ICT itu berkembang gitu. Nah, setelah kita mempelajari perkembangan dari ICT, kemudian kita masuk ke tema kedua yaitu tentang internet. Ini ada di pertemuan 4 sampai 5. Jadi kita akan mempelajari tentang internet itu apa, gimana internet bisa bekerja, kemudian using internet in industry, gimana industri itu sangat tergantung dengan internetnya walaupun nggak cuma industri sih, di semua bagian kehidupan manusia itu sekarang itu sangat tergantung sama internet. Cuman specifically nanti kita akan bahas internet di industri itu seperti apa. Nah, yang tema ketiga itu adalah Big Data sama AI, itu nanti ada di pertemuan 6 sampai ke 7. Ya, yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah meliputi kita paham dulu what is Big Data sama AI. AI itu apa? Big Data itu apa? Kemudian how do Big Data and AI work together? Gimana Big Data sama AI itu bisa kita komparasikan, bisa kita mix gitu ya, sehingga mereka bisa bekerja bersama-sama saling mendukung. Jadi sebelum meet kita akan mempelajari 1 sampai 3. Terus setelah meet itu nanti ada sebenarnya lebih banyak ke praktikal ya. Jadi saya mencoba mengevaluasi Microsoft Office skill aja ya, walaupun saya nggak tahu kalau untuk yang kelas karyawan mungkin ini sudah biasa ya, apalagi kalau yang posisinya itu sebagai manajer atau sebagai admin mungkin atau sebagai eh, mungkin ada yang CEO juga punya perusahaan sendiri gitu ya. Mungkin MS Office skill ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterampilan masing-masing. Cuman eh, apa yang selalu saya bilang
eh, ya no one left behind ya, nggak boleh ada yang satupun yang ketinggalan, nggak bisa office gitu. Karena ya ada gitu, kayak misalnya kalau ditanya lulusan apa, lulusan teknik, teknik apa, teknik industri, tapi nggak bisa pakai Excel gitu kan, malu-maluin banget gitu. Lulusan apa, Usahid, nggak bisa pakai Word. Wordnya cuma buat ngetik aja, tapi ngatur formatnya nggak bisa misalnya, terus bikin daftar isi otomatis nggak bisa, terus bikin apa daftar tabel dan halaman dan segala macam nggak bisa. Nah itu kalau bisa jangan gitu. Jadi saya memastikan semua mahasiswa itu memiliki skill MS Office standar aja lah. Maksudnya standar yang tidak nggak malu-maluin banget. Nanti kalau di dunia kerja paling nggak kalian sudah berada pada tingkat standar itu. Nah, ini kejadian di di tahun kemarin itu ada yang benar-benar nggak bisa secara operatingnya. Jadi nggak bisa pakai sampai di ujian juga, di tes di UAS itu juga nggak bisa gitu. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya pasti nilainya jelek gitu ya. Jadi kalau saya itu belum tentu sudah UTS, sudah UAS, sudah ujian tuh nilai minimal C, nggak selalu sih. Tapi kalau hasilnya parah banget dan memang benar-benar nggak bisa ya bisa-bisa aja dapet D gitu. Cuman kalau paling tidak ya kalian itu ya dapetnya C plus lah ya, jangan sampai C gitu. Jadi ada yang dapat C gitu, emang nggak bisa sama sekali operating Microsoft Word atau Microsoft Excel-nya, padahal sudah ada tutorialnya dan sudah latihan di lab. Dan ini khusus mahasiswa reguler itu nanti setelah mid semester itu nanti karena kelas kita selalu di lab komputasi ya, jadi sebelum UTS mungkin kita nggak pakai komputernya, tapi kalau nanti setelah UTS kita akan full pakai komputer lab untuk melatih dan mengevaluasi Microsoft Office skill-nya seperti apa. Gitu ya, ini pertemuannya lumayan, ada 4 kali pertemuan, itu khusus 2 pertemuan untuk Microsoft Word dan 2 pertemuan untuk Microsoft Excel. Kemudian yang terakhir itu 2 pertemuan, nanti kita mencoba mencoba praktek juga untuk optimizing Google atau AI tools gitu. Eh, saya berharap di sesi yang terakhir ini saya bisa mendatangkan pembicara gitu ya, maksudnya supaya kita punya ilmu yang lebih tentang AI tools. Cuman saya nggak tahu nanti seperti apa karena mendatangkan pembicara itu juga butuh dana ya, dan dana itu juga nggak bisa cepat. Ya kalaupun tidak bisa ya nanti coba saya mungkin hadirkan dosen tamu gitu ya dari teman sendiri mungkin yang mengetahui lebih banyak tentang AI tools. Jadi kita akan sama-sama belajar ya. Saya pun selaku pengampu mata kuliah ini juga akan belajar banyak tentang AI tools. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari. Selanjutnya untuk kontrak perkuliahan ya. Jadi untuk kontrak perkuliahan itu eh, kita semuanya itu 25% eh, bobotnya. Jadi kalau mahasiswa reguler itu ada absensi di tempat gitu ya offline, kalau yang karyawan itu tidak harus absensi. Tidak harus apa namanya hadir ketika Zoom. Saya memang tidak mewajibkan, tapi ketika ada evaluasi, soal evaluasi itu yang wajib mengerjakan itu adalah yang online. Yang reguler kalau mau mengerjakan boleh nggak boleh, tapi nggak wajib dan nggak saya nilai juga atau tidak saya masukkan ke penilaian gitu. Yang dimasukkan ke penilaian adalah yang eh, yang kelas online. Kemudian 25%-nya itu ada tugas individu atau tim. Ya, ini atau ya. Jadi yang tahun kemarin itu tugasnya individu. Jadi tidak ada tugas tim. Ya, kemungkinan tahun ini pun sama. Tapi ya nggak tahu kalau memang nanti saya ada apa namanya di tengah jalan saya punya ide untuk membuat tugas tim, mungkin ya akan ada tugasin. Tapi sementara kemarin tahun kemarin itu hanya tugas individu. Ya, selebihnya itu UTS dan UAS itu juga 25% masing-masingnya. Jadi semuanya rata-rata aja ya untuk penilaiannya. Oke, ini kontrak perkuliahan kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya.
Jadi kita akan belajar tentang what is Information and Communication Technology atau kita singkat sebagai ICT. Ya, secara teori kita deskripsikan dulu menurut tehtarget.com ya. Ini saya ambil dari website website teknologi ya, yaitu uh, refers to all devices, networking components, application, and system that facilitate interaction with the digital world. Yang kurang lebih artinya uh, ICT atau teknologi informasi dan komunikasi itu secara umum itu merujuk kepada semua devices, semua alat, komponen-komponen jaringan, aplikasi-aplikasi, jadi ada hardware iya, ada software iya, and system that facilitate interaction, yang memfasilitasi adanya interaksi di dunia digital gitu. Jadi kalau kita ngomongin ICT itu bukan hanya kita ngomongin hardware atau kita ngomongin software, tapi gabungan dari keduanya dan juga bukan hanya tentang fasilitas, tapi ada interaction. Jadi itu yang kemudian di poin selanjutnya saya jelaskan what's the differences between ICT and IT. Kalau sekarang kita tahu ada jurusan teknik informasi atau teknik informatika. Nah, itu beda sama ICT. Teknik informatika itu bikin facilitate-nya, bikin fasilitasnya. Tapi ICT itu menjamin bahwa fasilitas itu bisa apa ya namanya? Memfasilitasi, benar-benar bisa memfasilitasi interaksi orang ke orang dalam dunia digital. Dan kalau kita ngomongin kita sebagai anak teknik industri yang kita itu ranahnya bukan apa ya, kita tuh ranahnya sudah sistem. Jadi mempelajari keterhubungan satu komponen dengan komponen yang lain supaya itu berjalan berkesinambungan mencapai tujuan tertentu. Jadi sebenarnya kita lebih fokus seharusnya kepada ICT, walaupun kita juga harus paham IT itu kayak apa. Karena kalau kita ngomongin ICT tapi nggak ngerti IT itu sama aja. Iya, kita sama aja kayak eh, apa ya namanya kita mau nyetir mobil tapi kita nggak tahu setir itu yang mana, rem gas itu yang mana gitu ya itu sama aja bohong gitu. Artinya goals dari teknik industri itu adalah ICT, bukan hanya di IT saja gitu ya. ICT is more comprehensive. Jadi ICT itu lebih luas jangkauannya dan lebih lengkap komponen-komponennya. Kemudian, kemudian kenapa kok ICT itu kemudian dikembangkan? Kenapa nggak berhenti aja pada IT aja? Misalnya ya, udah aja kita berhenti pada laptop atau kita berhenti pada komputer gitu ya. Kenapa harus ada Shopee, Tokopedia? Kenapa harus ada mobile banking? Kenapa harus ada kalau sekarang kayak sekarang itu di Decentraland? Kenapa harus ada Roblox dan lain-lain? Nah, semua itu tujuannya dua. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan manusia untuk membuat, memproses, dan berbagi data atau informasi satu sama lain. Ya, jadi tujuan pertama itu meningkatkan kemampuan manusia. Jadi kalau ICT itu tujuannya kalau ada yang nggak bisa di daerah tertentu, maka dia akan mendapatkan inputan sehingga dia bisa akhirnya bisa gitu, akhirnya bisa menghasilkan output yang sama misalnya. Kemudian yang kedua adalah membantu manusia meningkatkan kemampuan di berbagai bidang sehingga dapat memecahkan masalah di dunia nyata, bahkan untuk aktivitas rekreasi dan hiburan. Nah, jadi ICT itu sebenarnya tujuannya kalau kita lihat dari sini itu semuanya itu adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Tapi nanti kita akan lihat di akhir slide ini bahwa ICT itu tetap ada uh, tantangannya ya, ada tantangannya, tantangannya gitu ya. Jadi tujuannya bagus gitu ya, meningkatkan kemampuan, membuat, memproses dan berbagi data sehingga semuanya terasa lebih cepat dan memang lebih cepat dan membantu memecahkan masalah. Nah, ini adalah components of ICT. Di sini kita ngelihat ada banyak sekali komponen ya. Kalau misalnya
kita boleh apa namanya kelompokkan, golongkan komponennya itu ada 7 komponen ya, yaitu cloud computing, software, hardware, transaction, communication technology, data, and internet access. Jadi eh, semua komponen ini itu adalah komponen ICT yang nggak terpisah satu sama lainnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya Shopee nih, kita langsung bayangin Shopee aja. Ada Shopee tapi nggak ada orang yang mau beli di situ. Ya nggak guna juga Shopee-nya. Terus kita punya misalnya apa ya namanya, sistem IoT di mana kita bisa memprediksi kalau di pertanian sekarang ya, IoT mungkin banyak dipakai di pertanian. Kita tahu apa namanya, kapan harus disiram, kapan harus dikasih pupuk, disebar pupuk secara otomatis gitu kan. Semuanya itu kan ada softwarenya, ada sensor dan ada data. Tapi kalau misalnya tidak ada manusia yang ngasih apa namanya inputan ke sistem itu, sehingga akan ada namanya communication teknologi tadi, orang akan berkomunikasi dia maunya apa gitu, itu juga nggak akan jalan gitu. Jadi semua komponen ini bersatu gitu ya, yang akan menciptakan ICT itu tadi. Jadi Kak, kalian kira-kira ada nggak yang nggak paham? Kalau ada, segera googling sekarang ya. Misalnya nggak paham cloud computing itu apa gitu ya. Jadi kalau eh, sekarang kalau misalnya kalian nyimpen file itu, misalnya kalau dulu ya nyimpen file itu masih di laptop atau di komputer atau di flash disk misalnya, ya nggak bawa laptop, nggak bawa flash disk, itu filenya itu nggak bisa dikerjain gitu. Sekarang ketika ada cloud computing, kalian bisa simpan file itu pada cloud itu apa, contoh yang paling gampang itu pada Google Drive. Jadi kalian bisa simpan, ya walaupun Google Drive itu kalau misalnya kalian nggak pakai Google Drive versi akademik yang biasanya dipakai di kampus-kampus, itu punya batasan ya. Dan kalian kalau mau apa nambah batasan atau kapasitas itu kalian harus beli lagi. Ya, tapi setidaknya kalian bisa memanfaatkan itu untuk file-file penting. Misalnya, aku mau pergi nih, nanti biar aku bisa ngerjain pakai laptopnya temanku, ya sudah fileku tak simpan aja di cloud gitu. Nanti ketika aku main ke rumah temanku, tinggal pakai laptopnya dia, login ke cloudku, nanti tinggal dikerjain di situ. Nah, jadi nggak akan ada kendala tuh, nggak bawa laptop, nggak bawa flash disk dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian pahami ya. Nah, di situ yang di sebelah kanan saya memberikan contoh bagian-bagiannya. Tadi ada metaverse, virtual reality, sosial media gitu. Mungkin ada yang nggak paham metaverse juga. Metaverse itu apa sih, Bu? Gitu ya. Metaverse itu dunia virtual. Jadi kalau kalian menyadari atau tidak, teknologi sekarang itu udah semuanya teknologi virtual atau teknologi digital sifatnya ya. Yang ya orang itu jarang ketemu, mereka ketemu di dunia digital, tapi mereka eh, iya kayak seru aja gitu kan. Nah, metaverse itu kalau kalian mungkin yang gampang tuh kayak Roblox ya. Roblox tuh juga bagian dari metaverse, tapi metaverse yang buat game aja. Yang buat game bareng-bareng kalian bisa bikin sendiri dan main sama teman-teman kalian. Nah, tapi juga ada Decentraland. Misalnya Decentraland itu juga bagian dari metaverse. Dia pakai blockchain ya. Mungkin ada juga yang nggak paham blockchain itu apa, kripto itu apa. Jadi di Decentraland itu kayak semacam kondisi virtual, kondisi digital di mana kita itu seakan-akan hidup di dunia maya. Kita bisa beli rumah, kita bisa beli tanah, ya blockchain. Blok-blok itu bisa kita belinya itu pakai kripto gitu. Nah, uangnya itu pakainya kripto tadi, sehingga itu banyak sekali orang-orang yang main di situ juga karena kekayaannya nanti bisa ditukar ya sama dolar atau sama apa gitu ya. Gitu. Kemudian saya langsung lanjut aja karena waktunya tinggal beberapa menit. Why ICT is important for businesses. Jadi kalau kita ngomongin ICT di teknik industri itu pasti kita langsung mikir ICT itu buat bisnis, buat cari uang gitu ya. Nah, kenapa sih ICT itu menjadi penting di dunia bisnis? Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah highly
highly automated businesses processes that have cut costs. Jadi ICT itu bisa memangkas biaya yang besar karena bisnis itu bisa sangat otomatis prosesnya tanpa manusia. Jadi kalau misalnya kita udah punya ICT, apalagi punya IoT itu, kalian bayangin ya IoT yang sederhana aja. Kayak misalnya kita bisa loh ngasih makan ternak itu secara otomatis pakai program komputer. Jadi kita nggak perlu tuh masang orang yang secara regulary jam segini dia harus ngasih makan, jam segini dia harus nyiram tanaman. Itu sudah doing by machine gitu. Dengan hanya mengandalkan software programming, data, dan lain-lain, sensor, dan lain-lain. Jadi itu sangat memangkas biaya. Kemudian big data revolution that leads to new insight products and services. Jadi ada revolusi big data ya. Kalau kalau sekarang kita itu modelnya ya big data itu apa namanya? Big besar data itu besar data yang banyak gitu ya. Nah, data yang banyak itu bisa kita pakai untuk merumuskan satu strategi tertentu. Misalnya kita mau produk baru nih. Nah, kita tinggal lihat data. Dari data itu nanti kira-kira produk apa sih yang sebenarnya tuh ke depan tuh paling banyak dicari. Nah, itu bisa sekarang. Dulu nggak bisa. Terus ICT enable transactions such as internet shopping and telemedicine and social media that give customers more choices in how they shop, communicate, and interact. Jadi ICT itu memungkinkan adanya transaksi ya seperti internet shopping, belanja lewat internet, telemedicine. Kita kalau butuh obat nggak harus ke apotek atau konsul dokter juga nggak harus ke rumah sakit atau ke klinik, semua sekarang bisa dari rumah ya itu salah satu contohnya. Nah, ini yang terakhir dari slide saya. Dari sekian banyak manfaat ICT, ICT itu tetap punya challenges, tetap punya tantangan. Yang ini biasanya jadi bumerang untuk kita sendiri sebagai manusia yang menciptakan ICT. Yang pertama adalah cybercrime. Ya karena the digitization has led to new levels of crime. Jadi kalau ibarat kata ya, kalau nggak ada internet tuh orang mengambil data itu harus diem-diem ya, lewat pintu, ngambil berkas. Ya kalau berkasnya sedikit, kalau berkasnya banyak, mereka effortnya tuh luar biasa kan. Effortnya harus keluar dari perusahaan itu nanti kalau ketahuan security dibabak belur dan sebagainya. Nah, kalau cybercrime itu kita bisa mencuri data dari manapun kita berada, di sudut dunia manapun ketika kita sudah berhasil menembus sistem pengamanan cybernya gitu. Makanya apa namanya cybercrime itu menjadi kejahatan baru sebenarnya karena ada digitalization itu yang itu lebih berbahaya lagi gitu. Kenapa berbahaya? Karena tadi kan digitalisasi itu memungkinkan kita menyimpan semua data secara digital dan itu bisa kita akses dari manapun. Nah, karena saking banyaknya data yang bisa kita simpan, maka peluang data hilang karena cybercrime itu juga semakin banyak. Nah, ini makanya kalau kayak di kementerian kita kemarin ya kayak misalnya Pak Purbaya itu katanya sudah merekrut cyber apa namanya tenaga-tenaga ahli-ahli cyber itu ya yang dari luar negeri untuk menggarap cyber sistem cyber di kita gitu. Cuman ya itu ada sih bidangnya di teknik informatika. Kita gimana? Kita sebatas tahu cybercrime itu gimana dan solusinya seperti apa. Dan kita gimana, Bu? Ya kita memperbanyak relasi. Itu paling penting anak teknik industri itu supaya kalau misalnya kita itu punya perusahaan eh, apa sistem pengamanannya itu gimana kita punya kenalan yang emang ahli di bidangnya gitu. Kemudian yang nomor dua adalah displaced workers atau ini yang sering sering jadi ketakutan ya bahwa otomasi itu akan mengurangi jumlah pekerja ya karena semuanya diganti pakai robot, pakai AI, pakai IoT gitu ya. Jadi nggak perlu bekerja. Jadi makanya sebenarnya saya bilang kalian yang hidup di zaman sekarang itu lebih sulit loh daripada orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang zaman dulu itu ibaratnya udah bisa ngetik itu aja itu udah dicari banyak orang gitu. Kalau sekarang itu eh, cuman bisa office tuh aja tuh semua tuh kayak banyak gitu. Jadi kalian tuh harus punya skill yang lebih dan lebih gitu. Kayak misalnya sudah ngerti
Harusnya sudah misalnya sudah paham IoT, sudah paham kayak tadi metaverse, virtual reality itu seperti apa konsepnya, kemudian kalian tahu big data, ya, kalian tahu misalnya Python dan lain-lain. Nah, itu tantangan kalian sekarang. Jadi kalian tuh sekarang tuntutannya lebih dari saya yang dulu gitu. Apalagi kalau nanti kalian terjun ke industri gitu ya. Nah, itu harus skillnya harus skill up-nya itu harus banget-banget gitu. Kemudian yang ketiga social issue. Yang tadi saya bilang semua itu berinteraksi secara digital sehingga orang-orang itu enggak bertemu face to face gitu. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu cenderung tidak bisa tampil di depan umum, kemudian dia itu cenderung kesepian gitu ya. Kesepian dan kalau misalnya dia melakukan kesalahan, bullyingnya itu lebih parah gitu kalau di media sosial gitu ya. Dan viralnya juga lebih cepat. Kalau viralnya bagus yo, alhamdulillah. Tapi kalau viralnya jadi viral jelek langsung kena kena blokir sana sini gitu ya. Kayak misalnya kemarin apa seorang apa awardee atau penerima beasiswa LPDP itu pamer visa anaknya itu yang warga negara Inggris itu. Nah, itu kalau nggak ada media sosial ya wes selesai dia nggak ngapa-ngapain. Tapi karena ada media sosial terus terblow up, akhirnya harus membayar miliaran rupiah gitu ya mengembalikan dana pendidikan dan lain-lain. Nah, itu jadi sosial isunya itu. Jadi orang tuh tetap harus apa ya? Kalau kalian suka media sosial, suka nggak apa-apa, tapi harus tetap berusaha face to face interaction sama orang lain. Jadi kalian ngobrol langsung sama orang, kalian punya apa ya namanya perasaan atau punya apa ya namanya chemistry ngomong kayak ngomong sama orang berhadapan-hadapan tuh rasanya kayak apa gitu melihat raut mukanya, melihat gestur tubuh secara lengkapnya gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, jadi ini adalah IT challenge yang kita hadapi bersama gitu ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya tentang ICT? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Atau sudah paham semua? Halo? Ini ada orangnya enggak ya? Tolong saya dijawab dong. Gak ada, Bu. Enggak ada, benar. Yang lain selain Rina, ada pertanyaan? Ada, Bu. Enggak ada Belum ya? ada, Bu. Enggak ada, oke. Bu, Ya, apa? Saya cuma dengar bu-nya toh, Mas Santo. Saya cuma dengar bu-nya toh. Enggak ada bu atau ada bu. cukup Bu, cukup. Cukup, oke. Oke, baiklah. Karena memang baru pengantar ya. Dan biasanya memang di mata kuliah ini tuh jarang ada yang bertanya sih. Soalnya nanti kalau udah masuk ke internet itu biasanya berapa ada yang bertanya. Oke, saya izin screenshot dulu ya untuk absen. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Tadi saya sudah sampaikan ya, yang tidak hadir berarti kalau yang reguler berarti saya anggap alfa. Kalau yang untuk online itu nanti akan ada apa namanya hmm, soal evaluasi. Nah, yang online ini misalnya sudah datang pas perkuliahan saya, kayak misalnya seperti Mas Santo, itu boleh tidak mengerjakan soal evaluasi, silahkan. Tapi kalau yang nggak hadir, ya itu berarti harus mengerjakan soal evaluasi. Ya, khusus yang reguler itu nggak boleh. Jadi tetap harus hadir. Yang nggak hadir nggak bisa digantikan soal evaluasi. Gitu ya. Baik, demikian untuk pertemuan pertama mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Kita insya Allah ketemu lagi ya di pekan depan dengan materi selanjutnya. Saya akhiri. Ibu, Wassalamualaikum. maaf. Ya, apa? Julia Fernanda izin ya, Bu. Soalnya lagi kerja. Siapa? Julia Fernanda. Julia